Assalamualaikum. Ini adalah BMW E92335i tahun 2011. E92 adalah kode chassis untuk versi coupe dari E90. Dan mobil ini lumayan bersejarah untuk BMW. Kenapa? Karena ini adalah seri 3 pertama yang menggunakan mesin turbo, seri 3 pertama yang pakai iDrive, dan seri 3 coupe terakhir yang memakai nama seri 3 di depannya. Karena generasi berikutnya itu udah seri 4 namanya. Dan ini adalah versi LCI tahun 2011. Ini versi yang last edition banget, karena versi LCI ini itu diproduksi sampai tahun 2013. Di mana tahun 2013 itu sebenarnya generasi setelah S90 yaitu F30 itu sudah diluncurkan. Nah, tahun depannya 2014 baru generasi penerus ini yaitu F32 baru diluncurkan. Nah, untuk LCI apa aja yang didapatkan? Lumayan sebenarnya refreshment-nya, dari grill, lampu, terus saya juga lampu belakang, dan ada taillights-nya ini. Dan ini bukan sembarang facelift biasa. Oke, ini memang ada beberapa add-on dari owner, tapi ini bukan main-main. Ini bener-bener yang punya itu bener-bener enthusiast BMW. Lihat Alpina. Ya, ini body kitnya asli part number Alpina. Dari lip spoiler, terus saya juga peleknya itu Alpina Classic 19. Ganteng banget dan udah dibalut dengan palette Sport 4S. Ini bener merubah dinamika kegantengan mobil ini banget. Padahal itu pas S92 keluar itu kita udah jatuh cinta banget sama modelnya, karena biasanya memang di BMW itu perbedaan antara sedan dan coupe itu lumayan signifikan. Nah, ini dibandingkan M46 coupe, ini jauh lebih signifikan nih S92 ini. Jadi dari lampunya itu dia desainnya lebih tajam, kemudian lampu belakangnya juga L-shape, backlightnya itu dia lebih panjang, kemudian ada trunk clip juga tuh buat permanis, dan kemudian untuk dari sisi samping ini dia jendelanya itu dia lebih kecil daripada S90 biasa. Dan kemudian seperti coupe yang lainnya, ini pintunya lebih panjang. Ya, ini sama juga seperti di M46 coupe. Dan untuk sisi driver ini ada keutamaan yang sisi penumpang nggak dapat, yaitu di B-pillarnya ini disuguhin seat beltnya. Jadi pas kita masuk mobil itu kita nggak ribet-ribet posisi tangannya untuk ngambil seat beltnya. Langsung dikasih aja seperti coupe pada lainnya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Oke, ini adalah mesinnya, mesin N55 3000 cc, inline 6, 302 horsepower dan 406 Nm of torque. Nah, jadi mesin sebelum ini adalah N54 twin turbo. Nah, setelah mendapat upgrade ke N55 ini jadi single turbo. Nah, sempat bingung kan, loh kok malah downgrade? Tapi ternyata enggak. Untuk angka horsepower itu tetap sama, 302 dan 406 Nm of torque. Nah, tapi dia torsinya itu sudah ada di 1200 rpm sampai 5000 rpm. Jadi dia power bandnya tuh lebih linear. Dan juga ini blok mesinnya udah terbuat dari aluminium. Jadi ini jauh lebih kuat dan sangat dicintai oleh para tuner. Oh ya, maaf ada sedikit tambahan. Nah, mesin L55 ini dikawinkan dengan gearbox 6-speed DCT, dual clutch transmission. Wow, itu seperti gearbox di M3, F80 M3 itu mesinnya, gearboxnya itu pakai dual clutch transmission. Dan bahkan M3 yang paling baru yang G80 itu udah menggunakan torque converter biasa gitu. Jadi nggak cuma mesinnya doang, tapi menurut saya ini gearboxnya juga lumayan legendary gitu, karena di situ itu biasanya dipakai di mobil balap gitu, karena dia lebih kuat ketika kita hard shifting gitu. Sensasinya seperti bawa mobil manual, jadi kalau kita gas itu ada RPM ada naik dikit. Nah, oke, sekarang baru kita nyetir. Oke, E92335i LCI. Nah, ini mobil banyak banget yang bikin saya kaget. Pertama dari build quality-nya. Build quality-nya ini surprisingly sangat solid mobil ini. Padahal ini tahun 2011, ya berarti sudah 12 tahun. Tapi karena ini low mileage, ini masih 24.000 miles, jadi sekitar 40 ribuan. Oke, nggak low mileage banget lah ibaratnya. Tapi baunya aja seperti masih bau mobil baru. Terus juga kulitnya ini genuine leather.
kerasanya tuh beda sama S90 biasa gitu. S90 biasa kan ada beberapa yang pakai artificial leather ya, dan ini joknya enak banget. Dia rada semi bucket tapi masih nyaman, dan paddingnya itu tebel gitu. Jadi mobil ini tuh memang coupe, memang sporty, tapi menurut saya ini mobilnya tuh punya dua kepribadian gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi bawa pelan atau lagi cruising gitu, itu dia karakternya seperti Grand Tourer gitu. Tapi kalau saya bawa ngebut, itu kayak sporty coupe gitu. Nah, kita langsung aja di sport mode ya, tanpa basa-basi. Ya, jadi menurut saya wow. Jadi menurut saya mobil ini adalah interpretasi BMW modern classic ya. Ya, mobil ini udah on the way 15-20 tahun, dan formulanya untuk menjadi modern classic ini udah sangat-sangat sempurna menurut saya. Karena kenapa? Pertama, mesinnya itu udah modern, N55, dan kedua, ini setirnya masih hydraulic gitu. Jadi steering feedbacknya, oh my god, ini benar-benar enak banget. Bener-bener komunikasi antara road feedback sampai ke saya. Bahkan chassisnya pun itu terasa sangat rigid banget. Dan memang S90, S92 itu memang terkenal chassisnya sedikit stiff, tapi memberikan feedback yang bahkan menurut saya lebih bagus daripada F30, bahkan F80 tuh. Wah, ini apa ya, bener-bener balance antara old school BMW sama modern BMW. Dan memang ini kan S92 itu emang transisi ya dari sebelum beranjak ke F-Series ya. Jadi ini seri E terakhir di seri 3. Dan kemudian mesinnya N55. Nah, jadi pas BMW ngeluarin versi LCI ini sebenarnya orang-orang tuh sangat bingung gitu, karena sebelumnya N54 itu twin turbo, dan sementara ini mesinnya single turbo tapi twin scroll. Nah, untuk HP-nya dan torsinya itu BMW tidak ada peningkatan sama sekali, tetap masih 302 horsepower dan 406 Nm of torque gitu. Tapi torsinya dia sudah ready dari 1200 sampai 5000. Jadi power bandnya itu sangat linear gitu. Hasilnya enak banget. Sebelum N54 itu kalian masih berasa sedikit turbo lag, dan kalau misalnya mau ngerasain torsi yang maksimal itu RPM-nya tuh hasilnya tinggi dikit. Nah, sementara ini dengan single turbo tapi twin scroll itu dari RPM rendah sudah ada. Dan hasilnya mobil ini lebih enak untuk dibawa daily gitu. Dan untuk daily driving yang kita butuhkan adalah ya torsi gitu, untuk nyalip dan untuk kecepatan-kecepatan nanggung di dalam kota itu kita butuhnya torsi. Bahkan di tol pun ini lebih dari cukup. Ini belum apa-apa udah 100 tiba-tiba. Dan ya 0 sampai 100 mobil ini cukup cepat ya, sekitar 5 detikan gitu. Ya, mobil ini menurut saya enak banget ya, dan lumayan praktikal juga. Di dalamnya ini ada glove box di samping, dan quality-nya bagus banget. Di dalamnya tuh ada kayak feel suede-nya, dan kemudian ini surprisingly lumayan lega ya buat coupe ya. Padahal kalau lihat dari dimensinya itu sebenarnya nggak lebar-lebar banget gitu. Dari luar tuh rada kecil gitu, tapi dalamnya itu jelas lebih lega daripada seri 2 F87 ya, M2 ya. Ini jauh lebih enak gitu, lebih nyaman. Oke, ngomongin practicality, mobil ini lumayan praktikal loh. Oke, ini memang sebuah coupe dan konfigurasi tempat duduknya itu 2+2. Nah, jok belakangnya itu benar-benar bisa muat 2 orang dewasa. Secara apa ya, nggak maksa lah gitu. Secara ya quite proportional gitu. Dan ini jarang banget di coupe gitu. Dan jadi menurut saya don't judge a car by its cover. Kelihatannya emang dari luar kecil, tapi sebenarnya dalamnya itu lumayan lega gitu menurut saya. Ya, menurut saya S92 335 ini adalah mobil yang sangat humble, mobil yang sangat sleeper. Karena mungkin kalau misalnya orang lagi nyari sports coupe, itu pasti jarang banget di top of mind-nya kepikiran S92 335 ini. Kenapa? Karena mereka pasti langsung mikirnya M3.
gitu. Padahal pada zamannya S92 M3 itu M3 pertama dan terakhir yang menggunakan mesin V8. Oke, mesinnya memang ikonik banget. Suaranya juga ya ikonik juga, dan itu juga merupakan sejarah juga bagi BMW. Tapi DNA M3 dan inline-6 itu lumayan sakral di BMW gitu. Jadi emang udah jadi identitasnya dari E36, M46, dan sekarang bahkan BMW balik lagi menggunakan mesin inline-6, ya udah twin turbo sih, tapi tetap aja pakai mesin 6 silinder gitu loh. Nah, jadi pada waktu S92 M3 keluar, itu banyak banget owner yang, loh kenapa V8 ya? Gitu. Banyak yang masih gagal move on karena mereka tuh sangat jatuh cinta sama mesin inline-6-nya tuh yang benar-benar perfectly balanced, suaranya tuh udah ikonik dari zaman E36. Nah, tapi sekarang harga S92 M3 udah nggak masuk akal, beneran itu harganya udah ngeroket. Sekarang tuh di Indonesia sekitar hampir 2M. Itu 2M lebih mahal harganya daripada BMW F80 M3, F82 M4, itu lebih mahal. Bahkan harganya itu sudah mendekati G80 atau G82 yang baru gitu. Di tahun 2023 ini G80 itu kalau nggak salah ada yang jual sekitar 2,1 M. Gila kan, beneran ya, itu menurut saya ya investment yang baik ya gitu. Dan saya rasa harganya mungkin nggak akan turun dalam waktu dekat gitu. Nah, jadi intinya 335 ini sangat value for money. Pertama karena mesin N55-nya. N55 itu mesinnya pakai aluminium block sama head. Jadi itu sangat kuat dan bahkan sangat dicintai oleh para tuner, para pemodif mobil, karena gampang banget nge-ekstrak tenaga dari mesin N55 ini. Dari simple remap ECU aja itu Anda sudah bisa mendapatkan tenaga sebesar 70 horsepower. Itu cuma remap doang ya. Belum kalau di bore up dan segala macam, itu udah wah, powernya bisa gede banget. Dan bahkan mobil ini tuh mesin N55 masih dipakai di BMW M2 yang non competition, dan sering banget 335 ini dipakai sebagai mobil drift, mobil track day, dan menurut saya it's a perfect track day car karena harganya relatif murah. Dan bahkan mobil ini itu sedang dijual di Urban Motorsport seharga 800 jutaan lah gitu. Menurut saya itu sangat value for money. Itu hampir sepertiganya harga BMW E93 M3 gitu. Jadi aduh, ini kalau saya ada rezekinya, saya sih insya Allah bakal beli ini tutup mata karena it's almost perfect this car. Dan yang saya tadi sudah jelaskan, ini mobil ini sudah dipasangkan Alpina part number semuanya, dibawa dari UK sama ownernya langsung. Dari velgnya udah Alpina Classic 19, lip spoiler depan, belakang udah Alpina juga, body kita segala macam. Aduh, ini faktor gantengnya tuh nambah berkali-kali lipat. Dan slipper, karena ya kalau ngeliat M3 udah biasa, tapi ini ngelihat S92 Alpina itu hal yang sangat jarang sekali. Bahkan di luar negeri pun masih jarang ya Alpina B3 itu. Oke, sekian aja review S92 335 LCI ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.